Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Prabowo, NIM 1905 197 dari Fakultas Hukum Universitas Malikul Saleh di channelnya Gilang Prabowo. Semoga yang menonton video saya sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Di sini saya akan membacakan tentang prestasi dalam perjanjian jual beli kios. Latar belakang. Permasalahan Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki kondisi perekonomian tidak menentu. Banyaknya kebutuhan hidup yang diperlukan, sementara lapangan kerja masih sangat terbatas, menuntut setiap orang untuk menjadi pelaku bisnis dengan membuka usaha sendiri demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memulai sesuatu usaha atau bisnis, setiap pelaku bisnis harus mempertimbangkan beberapa hal seperti modal utama usaha, jenis usaha, target pasar, dan sebagainya. Dalam membuat suatu perjanjian, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi persyarat menjadi sahnya suatu perjanjian sebagaimana tertuang di dalam pasal 1320 KUH Perdata, antara lain sebagai berikut. 1. Sepakat. 2. Cakap. 3. Suatu hal tertentu. Dan 4. Sebagai hal yang halal. Sepakat dan cakap disebut sebagai syarat subjektif, yaitu berkaitan dengan orang-orang atau subjektif yang melakukan perjanjian. Kerangka teori. Menurut pasal 1457 KUH Perdata disebut bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang salah satu pihak mengaitkan dirinya untuk menyerahkan suatu keberadaan dan pihak lainnya sebagai pihak yang membayar sesuai dengan harga yang disepakati. Dapat kesimpulan bahwa dalam suatu perjanjian jual beli terdapat unsur utama, yaitu adanya barang dan harga yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pembeli. Permasalahan antara lain sebagai berikut. 1. Bagaimana bentukan prestasi dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 18 garing PDT.G garing 2016 garing PN.KPG. 2. Bagaimana akibat hukum bagi pihak yang telah melakukan prestasi Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 18 PDT.G garing 2016 garing PN.KPG. Pembahasan. Artikel ini merupakan hasil karya sendiri. Dalam artikel ini dimuat sebagai macam sumber rujukan atau studi keputusan dijadikan sebagai sumber refleksi, pemahaman, teori dan pengutipan sebagai penanggung-jawaban kebenaran. Artikel ini menggunakan studi pandang hukum mengenai prestasi ingkar janji yang banyak ditemui di masyarakat sebagai sangat menarik untuk diangkat menjadi permasalahan artikel ini. Metode penelitian. Metode dalam penelitian menggunakan metode penelitian yuridis noratif. Penelitian yuridis noratif merupakan penelitian hukum dengan meneliti bahan-bahan keperpustakaan dan bahan sekunder. Dalam metode penelitian studi keputusan hukum menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian hukum descriptive analysis dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori hukum praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas mengenai prestasi dalam perjanjian jual beli kios di atas tanah sewa, studi kasus putusan nomor 18 garing PDT.G garing 2016 garing PN.KPG, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu bentukan prestasi yang dilakukan oleh tergugat dalam kasus ini terdapat dikategorikan bahwa target melaksanakan perjanjian tetapi tidak sebagaimana telah diperjanjikan. Saran. Pembeli jangan dulu memberikan uang kepada penjual sampai si penjual memberikan surat tanah yang dijual agar si pembeli tidak tertipu untuk ukuran tanah dan tidak memberikan uang dengan serta-merta sehingga mengalami kerugian. Terima kasih. Segitu saja penjelasan dari saya Gilang Prabowo, NIM 1905 197 dari Fakultas Hukum Universitas Malikul Saleh, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.